lalu diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Minggu lalu diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Hai, nama saya Talita Zivana Purba. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Nama saya Riko Purba, saya dari sektor 2. Ayat hafalan yang lalu diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, bersemangat, dan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik semuanya, mari ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, agar kami anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah ini dengan segenap hati kami. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang
Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan Shalom, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya nak, dan tetap bersuka cita. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus penolong kami, buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, di hari ini kembali kami mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Tolong kami untuk lebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik beserta teman-teman kita. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya.
Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Ia dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh kepada dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah membaca nats cerita firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik, Yesus berdoa di Taman Getsemani karena janji Allah bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, akan menebus dan menggantikan kita akan segera tergenapi. Kan kita memasuki minggu-minggu Prapaskah adik-adik, sebentar lagi akan Jumat Agung dan menyambut Paskah. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus selaku manusia, karena Tuhan Yesus menggantikan kita, dia menjelma menjadi manusia, dia merasa khawatir, dia merasa ketakutan, karena Tuhan Yesus tahu apa penderitaan yang akan dialaminya. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali adik-adik di Taman Getsemani, karena Tuhan Yesus merasa sedih dan takut. Dia berdoa, "Ya Allah Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini, penderitaan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di sorga." Allah Tuhan Yesus kita bisa saja tidak mau mengikuti rencana Allah untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus kita yang sangat baik, dia merelakan dirinya untuk menjalani semua ini, semua penderitaan dan penyaliban ini. Jadi adik-adik, tadi pagi, adik-adik, siapa yang bangun tidur berdoa? Siapa yang bangun tidur baca Alkitab? Kakak harap adik-adik sekolah minggu yang baik-baik ini, yang anak-anak Tuhan ini, seperti Tuhan kita Yesus, dia rajin berdoa, ya kan? Dia menyerahkan keinginannya, dia menyerahkan harapan, kesedihannya, semua permohonannya dengan berbicara melalui doa. Doa ini napas jiwa kita adik-adik. Kalau kita tidak bernapas, kita merasa sesak, ya kan adik-adik? Tapi kalau kita bernapas, kita merasa segar. Sama seperti doa, jiwa kita jadi layu, tidak segar, ya adik-adik, dan gampang digoda iblis, diajak iblis untuk melakukan perbuatan jahat kalau kita tidak rajin berdoa. Kita gampang berbohong, kita gampang cengeng atau membantah melawan orang tua. Yuk adik-adik, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka disuruh untuk berjaga-jaga, berjaga-jagalah sebentar, rupanya pada ketiduran karena matanya berat ngantuk. Adik-adik juga jangan karena kecapean atau karena sibuk main game sampai lupa berdoa, matanya berat sudah ngantuk tertidur.
Jadi adik-adik, kakak harap adik-adik semuanya tetap menjadi anak yang rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Oke adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Adik-adik, yang terakhir tugas yang kakak berikan, yuk adik-adik buat karton atau kertas dilipat dua begini, dilipat dua, jadi terus tangannya dibikin yang seperti ini, diceplak adik-adik yang bentuk berdoa. Lipatannya sebelah sini, jari kelingkingnya gini, ya sudah diceplak tangannya bentuk berdoa. Habis itu bentuk berdoa tadi seperti ini, yang ini ya, bentuk berdoa. Habis itu dibuka menjadi ini. Sudah dibuka, yang kelas besar tulis doa Bapa kami di sini adik-adik ya. Yang kelas sedang bisa menulis keinginan atau cita-citanya atau apa doanya kepada Tuhan. Yang kelas kecil kakak kasih tugas mewarnai. Iya, ambil kertas mewarnainya ini, kakak titip di rumah Bang Moses atau Bapak Inang penjaga gereja. Nanti kalau sudah selesai semua tugasnya bisa difotokan atau dikasih ke kakak sekolah minggu depannya, kakak kasih hadiahnya. Adik-adik, kita akhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kakak harap kita semua menjadi anak yang rajin berdoa dan rajin baca Alkitab seperti Tuhan Yesus kita. Amin. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini yang dimana Tuhan menginginkan kami untuk menjadi anak-anak yang rajin dan tekun berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam doa agar kami tidak memaksakan kehendak kami, tapi menyerahkan semuanya kebutuhan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan apapun kebutuhan yang kami inginkan. Tolong kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, tolong kami semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan penurut. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu kita, Ijon Adong Kemuan Tuhan. Kakak harap adik-adik tetap sehat dan semangat ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak di sorga Tuhan Yesus buat ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mohon Tuhan agar Tuhan berkenan buat ibadah kami dan juga menolong kami pribadi lepas pribadi, terutama anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati masa pertumbuhannya dan juga masa depannya. Tuhan, tolonglah kami semua Tuhan Yesus, dan ampunilah salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik dan sangat kasih. Terima kasih Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. O Yesus pasomani. O Yesus pasomani hanami haganum. Pasada uhur nami aset orang ganum. Jalanan nami salahkan atorsa. Dopham hasoman nami torang ageuja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, salam sehat.